Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan KM untuk memimpin berdoa. Silakan Fatih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Baik, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nilam. Kenapa Nilam? Ada keterangan? Ada keterangan? Tidak ada. Iya, baik. Mudah-mudahan khawatirnya Nilam sakit ya. Kalau sakit mari kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Kalau misalkan ada kegiatan atau izin, ada keperluan, kita doakan mudah-mudahan lancar dalam kegiatannya. Baik anak-anakku semuanya, kita akan memulai pelajaran hari ini. Sebelum Ibu mulai, ketika Anda datang ke sekolah berjalan, ada yang rumahnya jauh, paling jauh di mana rumahnya? Mana? Ada yang di Priuk? Priuk? Ada? Oh ada, oke. Naik apa kendaraan dari sana ke sini? Naik motor. Baik, bagaimana suasana hati Anda? Suasana hati Rafli bagaimana? Senang? Kalau kelihatan giginya berarti senyum, itu senang ya berarti ya. Oke, apakah dari rumah sudah kelihatan sedih? Enggak, bahagia semua ya? Iya, sehat semuanya? Ya, baiklah. Ibu sangat berharap ketika Anda memulai berangkat ke sekolah, niatkan bahwa saya untuk niat untuk belajar ya. Jadi apapun itu harus dimulai dengan bahagia. Ketika Anda sudah bahagia, insya Allah ilmu yang Anda dapatkan dari Bapak Ibu Guru nanti barokah ya. Baik, dimulai dari sekarang bahwa materi kita yaitu keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Sebelumnya, materi sebelumnya yaitu tentang El Nino dan La Nina. Apa yang Anda ketahui tentang El Nino dan La Nina? Siapa yang bisa? Apa itu El Nino dan La Nina? Sama enggak El Nino dan La Nina? Tidak. Apa bedanya? Coba silakan Alif. El Nino atau La Nina? Oke, itu El Nino. Fitri, La Nina apa? Silakan. Iya, betul. El Nino dan La Nina merupakan suatu fenomena alam ya, dari penurunan suhu ya. Ya, itu materi kita yang kemarin. Oke. Kalau Anda gambarkan, Anda bisa menggambarkan bagaimana ada perbedaan dari El Nino dan La Nina? Bisa nggak Nafi? Kalau El Nino bagaimana kalau Anda gambarkan? Kalau El Nino dan La Nina, ada nggak perbedaannya? Ada. Bagaimana perbedaannya? Angin, apa? Anginnya. Oke, yang lain? Apa perbedaan El Nino dan La Nina? Mungkin bisa, Teresia? Kalau cara menggambarkan, bagaimana El Nino dan La Nina perbedaannya? Kemarin ada tugas ya kan, menggambar El Nino dan La Nina. Ya kan, sudah kita ini kan materi sebelumnya. Bagaimana cara ininya? Tadi kata Nafi, secara ini perbedaannya tentang angin ya. Kalau berbicara El Nino dan La Nina, itu ada unsur-unsur iklim dan cuaca ya. Sama enggak iklim dan cuaca, Kak? Beda. Apa bedanya iklim dan cuaca? Apa? Kalau kita lihat ilmu yang mempelajari iklim apa? Klimatologi, ya kan? Kalau yang mempelajari cuaca apa? Meteorologi. Jadi itu juga berbeda ya. Dari ilmu yang kita pelajari juga berbeda. Unsur-unsur iklim dan cuaca itu ada 6.
Apa saja? Siapa yang bisa? Unsur-unsurnya? Satu unsur-unsurnya. Suhu, betul Rafli. Dua, apa lagi? Yang kedua? Silakan. Yang kedua, selain suhu, apa? Unsur-unsurnya, intensitas cahaya matahari masuk nggak? Masuk. Kemudian apa lagi? Kelembapan masuk? Tekanan udara masuk? Iya. Apa lagi satu lagi? Hujan masuk hujan? Hujan masuk? Hujan atau awan? Hujan. Oke ya. Jadi itu unsur-unsurnya ya, hampir sama. Tapi ilmu yang mempelajarinya berbeda. Oke. Itu materi yang kemarin, ini masih ada kaitannya dengan materi yang kemarin. Sekarang keragaman aktivitas ekonomi masyarakat dengan proses geografisnya mempengaruhi aktivitas ekonomi, pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Sebelumnya tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengaitkan. Apa mengaitkan, Kak? Mengaitkan? Menyambungkan. Apalagi selain menyambungkan? Menyatukan, apalagi? Menyatukan hatimu dan hatiku, beda ya? Oke ya, mengaitkan keragaman bentuk permukaan bumi dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Kalau berbicara bentuk permukaan bumi, kita ada berapa sih bentuk permukaan bumi? Anda pernah dengar dataran tinggi? Ya, dataran tinggi. Terus ada selain dataran tinggi apa lagi? Dataran rendah, apalagi selain dataran rendah? Gunung, pegunungan, bukit, apalagi? Kalau gunung contohnya apa? Gunung contohnya apa? Banyak gunung di Indonesia. Kita ini cincin ya. Apa? Gunung Merapi. Di mana Gunung Merapi? Alif, Gunung Merapi di mana? Gunung Merapi di mana? Di Jawa Tengah. Ya, perbatasan ya. Ya, tepatnya sih di Jogja, tapi memang perbatasan. Oke, kemudian kalau Anda mungkin kemarin yang ikut study tour ke Bromo, siapa yang ikut study tour Bromo kemarin? Ada yang ikut? Tapi ikut? Nggak ada yang ikut yang ke Bromo? Di kawasan Gunung Bromo itu ada penduduk suku Tengger. Ya, nah di situ juga Anda bisa lihat bagaimana aktivitas kehidupan suku Tengger di kawasan Gunung Bromo. Kalau ada yang Ibnu kayaknya ikut ya, Ibnu nggak ikut? Nggak jadi ikut ya? Oke, nggak ada yang ikut? Nggak ada yang ikut ke Bromo? Ikut nggak? Nggak ada. Wah, sayang sekali ya. Kalau Anda ikut, Anda bisa mengetahui ini kaitannya dengan materi kita sekarang. Pertama ke Gunung Bromo, kawasannya di situ ada suku Tengger. Kemudian kita beralih ke Gunung Merapi, banyak juga kawasan situ. Dari Merapi kan gunung ya. Nah, bagaimana tingkat kehidupannya? Kalau berpengaruh di sini bagi kehidupan cuaca dan iklim, bagaimana pengaruhnya? Coba kita lihat dari bidang perhubungan. Siapa yang bisa? Apa pengaruhnya iklim dan cuaca untuk bidang perhubungan? Bidang perhubungan itu transportasi ya. Contohnya pesawat terbang. Kalau laut apa? Kapal laut. Kalau darat apa selain ini? Ya mobil, kereta, iya. Ada pengaruh nggak iklim dan cuaca kalau dari bidang perhubungan? Siapa yang bisa? Coba Tegar. Iya, ini calon pengusaha kita ini ya. Tegar, kalau dari bidang perhubungan, pesawat terbang nih, kalau posisi ini posisinya cuacanya cerah, dia bisa berangkat dengan take off-nya dengan sangat mulus. Tapi kalau cuaca dengan ada badai dan lain sebagainya, harus di cancel nggak, ditunda nggak? Iya, kenapa? Berbahaya, betul. Berbahaya bagi siapa? Iya, bagi kapalnya tentunya. Kalau laut kita kan ada pelabuhan Merak ya. Kita akan mau bisa kan naik ke naik kapal ini ya, kapal laut, kemudian mau nyebrang ke Bakahuni. Kalau misalkan angin kencang, kemudian ada badai, apakah kapal laut akan berjalan? Tidak. Apakah berpengaruh itu dalam bidang perhubungan? Tidak. Oke, itu ya bidang perhubungan. Kalau darat, apa yang hambatannya? Kalau misalnya angin kenapa? Macet. Kenapa macetnya? Karena mungkin banjir, macet kan pasti. Ya, kemudian juga akan dialihkan jalannya yang seharusnya mungkin
dia membawa akomodasinya, membawa sayuran yang harusnya sampai 2 jam 3 jam karena banjir dia harus mengalihkan jalannya, tentunya ini akan berpengaruh dengan sayurannya, ya kan? Iya, itu jadi bidang perhubungan. Kalau bidang kesehatan ada pengaruhnya enggak? Coba Fitri, kalau bidang kesehatan Fitri ada pengaruh enggak iklim dan cuaca? Gimana? Kalau bidang kesehatan, coba dibantu Sinta, bidang kesehatan ada nggak pengaruhnya? Ke bidang kesehatan ada, bagaimana penjelasannya? Kalau tadi kan udah jelas ya, bidang perhubungan, pesawat terbang, kapal laut, kereta, mobil. Kenapa? Agak keras coba. Gimana Sinta? Kalau dalam bidang kesehatan? Betul. Dengan banyaknya nyamuk yang lagi wabah, itu juga bikin bisa DBD, kemudian cikungunya. Tahu nggak Anda penyakit cikungunya? Cikungunya itu akan dia menyerang saraf-saraf yang melumpuhkan sementara penyakit penderitanya. Ya, kalau misalkan itu akan berpengaruh kan, kalau hujan pasti banyak nyamuk. Kemudian apalagi selain itu dari bidang kesehatan? Banyaknya asap, ketika panas ya, kemarin-kemarin panas terik, ya itu juga bisa ini berpengaruh juga ya. Oke, terima kasih Sinta. Ada lagi selain bidang kesehatan, kemudian bidang perhubungan, apa lagi selain itu? Bidang industri, silakan Fatih, bagaimana penjelasanmu bidang industri? Bidang industri? Penduduk, bagaimana penjelasannya? Mata pencarian penduduk, kalau ya terus dilanjutkan bagaimana bidang industri? Ya, ya, kemudian, oke, bidang industri ya, berarti dengan mata pencahariannya. Oke, kalau misalkan daerah kita genteng, berarti iya pabrik genteng, betul. Apalagi yang selain itu, selain pabrik genteng keramik, apalagi batu bata, betul ya. Selain itu tadi perhubungan, kesehatan, industri, apalagi pertanian, lingkungan hidup. Ini yang kita menarik, sangat menarik, lingkungan hidup. Tadi siapa ya, Ibnu? Lingkungan hidup seperti apa lingkungan hidup? Perubahan iklim dan cuaca, kondisi ekosistem di suatu tempat. Oke, tadi menurut Ibnu, perubahan akan mempengaruhi dengan lingkungan hidup. Perubahan cuaca dan iklim akan mempengaruhi ekosistem. Bagaimana, siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, penjelasannya siapa yang bisa? Kok mempengaruhi sih Bu, ekosistem, pengaruh cuaca dan iklim? Ada yang bisa nggak bantu Ibu? Lingkungan hidup berpengaruh dengan perubahan cuaca dan iklim akan mempengaruhi ekosistem. Ya, silakan, Alif. Mana Alif? Ada yang bisa bantu? Lingkungan hidup, cuaca dan iklim, lingkungan hidup, ekosistem. Ini masih berkaitan kan? Pelajaran IPA juga ada kan ekosistem? Ya, oke. Siapa yang bisa bantu? Teresia mungkin bisa bantu lingkungan hidup, perubahan cuaca dan iklim mempengaruhi ekosistem. Bagaimana penjelasannya? Belum ada ide? Siapa yang bisa? Kotrun ada? Belum? Silakan, ada yang bisa? Pina bisa? Tidak? Dwi? Oke, gimana Dwi? Mempengaruhi ya? Betul sekali, musim kemarau yang berkepanjangan, tanah yang ini. Tepuk tangan dong buat Dwi. Oke, ternyata dari sekian ini ya ide. Kak, sayangku, jangan takut untuk menjawab. Mau salah betul, Anda sudah berusaha. Yang penting percaya diri dulu untuk menjawab. Ya, iya. Terima kasih buat Dwi. Terima kasih juga buat Ibnu yang sudah, dan teman-teman tadi yang sudah menjawab, bantu menjawab. Selain itu lingkungan hidup ya. Oke, berarti bagaimana aktivitas ekonomi sangat berpengaruh bagaimana penduduk itu tinggal. Kalau di dataran tinggi dengan dataran rendah, apakah sama mata pencahariannya? Beda. Kalau dataran tinggi contohnya apa? Pertanian, apalagi selain pertanian? Perkebunan,
Kalau dataran rendah apa sayang? Hah? Perkantoran betul, perumahan betul. Ada pertanyaan nggak kalau dataran rendah? Ada, masih ada, ya. Apalagi? Silakan. Ya, kalau gunung sama pantai, apakah sama mata pencariannya? Tidak. Kalau gunung apa contohnya? Mata pencariannya? Kalau gunung, pertanian betul, apalagi? Kalau wisata itu suka ada spot. Di gunung bisa nggak sih? Iya. Ketika Anda, kemarin Ibu kembali lagi ya, kalau Anda ke Bromo itu naik trek ya, jeep, nah itu kan wisata masuknya, objek wisata ya. Nah itu juga masuk ke destinasi wisata. Kemudian apa lagi? Kalau misalkan dari pantai apa mata pencariannya? Nelayan. Selain nelayan, ada wisata juga nggak? Ada. Banyak ya orang yang datang ke pantai sengaja ya, untuk berjemur, untuk mandi, ya kan? Iya, kemudian untuk healing, untuk melepaskan penat ya. Ya, oke. Itu jadi dari ini. Jadi aktivitas masyarakat ya, mempengaruhi aktivitas ekonomi itu berdasarkan bagaimana penduduk itu tinggal. Di mana penduduk itu tinggal? Apakah dia di dataran rendah, di dataran tinggi, kemudian di gunung atau pegunungan, ya, kemudian di daerah pantai, itu sangat berpengaruh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oke, kita mencoba ya. Kita ini kelompok ya. Kelompoknya berdua-berdua, kalau tidak ada temannya berarti bertiga. Sama sebelah-sebelahnya ya. Ya, siap? Oke, siap? Siap? Ya, sebelumnya Ibu sebelum ke tugas, Ibu akan bercerita kisah inspirasi dulu ya. Ya, sebelum ini Anda harus dibangunkan dulu nih untuk ininya motivasinya. Kisah inspirasi Ibu tentang menjadi dirimu sendiri, ya. Menjadi dirimu sendiri bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Karena tidak semua orang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Akan tetapi dengan menjadi diri sendiri, kita akan melakukan apapun, aktivitas apapun, kita akan mempunyai percaya diri yang tinggi. Suatu hari dengan kepercayaan diri yang tinggi, diri ini tidak bisa mendekatkan diri dengan orang lain. Karena saking kepercayaan dirinya saking tinggi, jadi tidak memerlukan orang lain. Ketika ada teman yang ingin mendekat, diri ini menjauh, ya, untuk supaya tidak dekat dengan ini. Tapi ada suatu teman baru yang datang, itu dengan mengajarkan bahwa betul, kalau untuk kepercayaan diri, untuk menjadi diri sendiri, betul. Hanya saja, jangan lupa bahwa kita juga harus bisa mengendalikan diri sendiri. Dari inti semua itu bahwa dengan menjadi diri sendiri itu penting, namun Anda harus bisa mengendalikan diri sendiri, supaya bisa menembus batas-batas diri Anda bisa lebih baik dari sekarang. Itu ya cerita inspirasi dari Ibu, menjadi diri sendiri adalah sangat penting. Jadi kenapa orang lain, kenapa ya kok dia bisa, kok saya nggak bisa. Seperti halnya tadi menjawab pertanyaan. Kalau kita tidak bisa percaya diri, nggak bisa menjawab pertanyaan. Aduh, takut salah ya, takut dimarahin Bu Guru. Jangan. Kalau Anda sudah punya kepercayaan diri sendiri dan bisa mengendalikan diri sendiri, Anda sudah bisa menjadi diri sendiri dan percaya diri sendiri. Itu cerita inspirasi yang Ibu. Yang kedua, ice breaking, biar lebih ini lagi semangat lagi. Gak ada senyumnya nih ice breakingnya. Ingat ya, kalau Ibu bilang konsentrasi, konsentrasi ke depan ya, tangannya ke depan. Kalau Ibu bilang satu, ke atas, Anda ucapkan ke atas. Kalau Ibu bilang kedua, ke depan. Ibu bilang ketiga, ke samping. Oke, siap? Oke, siap ya. Konsentrasi. Ulangi. Kalau Ibu bilang konsentrasi, siap ya. Udah itu aja. Oke, siap. Konsentrasi. Siap. Satu. Nah, ulangi ya. Kalau Ibu bilang satu ke atas, dua ke depan, tiga ke samping. Siap? Oke. Konsentrasi. Siap. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Satu. Dua. Dua. Dua.
2, 3, 3, 1, 1. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke. Ya, coba perlihatkan senyumnya buat Ibu. Ya, saya kasih ini ya. Ya, kasih saya ini dulu. Buah duku, buah mangga. Ya, lihat senyummu, hatiku bahagia. Ayo, sudah ini kan? Udah fresh lagi? Yo, siap. Kita mulai untuk kerja kelompok ya. Kerja kelompoknya berdua. Kalau yang tidak ada temannya berarti bertiga. Siap? Hanya satu tulis soalnya. Yang pertama, kemukakan unsur iklim dan cuaca. Ya. Kemukakan unsur iklim dan cuaca. Kemukakan dan tuliskan unsur-unsur iklim dan cuaca. Nomor 2, jelaskan. Oke, ulangi ya. Nomor 1, kemukakan dan jelaskan unsur-unsur iklim dan cuaca. Sudah? Nomor 2? Oke, nomor 2, jelaskan pengaruh cuaca dan iklim. Jelaskan pengaruh cuaca dan iklim dalam bidang pertanian. Bidang perhubungan. Bidang industri. Bidang kesehatan. Dan bidang lingkungan hidup. Oke, nomor 3. Kemukakan dan jelaskan. Salah satu contoh di Indonesia bentuk muka bumi berupa gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, dan dataran rendah. Tanda tanya ya. Terakhir, kemukakan dan jelaskan masing-masing satu contoh. Kemukakan dan jelaskan masing-masing satu contoh aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia pada daerah gunung dan pegunungan, dataran rendah,
dan pantai. Oke, cukup. Silakan diskusi dengan temannya ya. Oke, coba lihat dulu, perhatikan nomor 3 itu yang diminta apanya? Nomor 3. Contoh daerahnya ya. Kalau daerah dataran, misalkan gunung, berarti Gunung Merapi contohnya ya. Nah, kalau yang keempat, kalau daerah gunung, apa ya aktivitas ekonominya? Tadi sudah di apa? Pertanian. Kemudian apa lagi? Ya, silakan yang lain ya. Yuk, silakan Ibu kasih waktu Anda mengerjakan, langsung menjawab ya. Nanti akan presentasi perwakilannya yang Ibu tunjuk ya. Silakan. Dengan ini kelompok dengan temannya. Ayo. Kenapa tangannya? Cukup satu aja dulu yang dikerjakan, nanti biar presentasi ada ya. Cukup perwakilan per kelompok satu, nanti ketika untuk dipresentasikan ada ya. Ya, silakan satu aja dulu. Nanti biar bisa ini temannya join, ini memberikan jawabannya ya. Ini sudah digambar. Oh, nggak diwarnai. Oke, kalau nggak diwarnai ditebelin. Nanti ditebelin. Ya, bisa oke deh. Nggak apa. Silakan. Boleh. Udah ditebelin ini kan 50 kan? Ya, dapatnya apa? El Nino, La Nina. Oke, yuk, silakan. Ini dikerjakan satu saja dulu. Anda nanti buat ini karena perkelompokan. Ya, silakan Fitri. Fitri dengan oh iya, Keiza. Ya, iya. Cukup punya Keiza saja, nanti Fitri bisa membantu mencari jawabannya ya. Ini satu saja, nanti kan untuk dipresentasikan ya kan nanti saling membantu. Misalkan Kotrun ada yang menulis, berarti Nesa mencari jawabannya gitu ya. Oke, satu saja yang nulis, nanti biar gantian ya. Nanti karena biar ini. Oke, yuk silakan antara Rani sama siapa namanya? Iya, Hurumi ya. Silakan. Yuk. Nah, ini bertiga ya karena ganjil ya. Oke, silakan. Ada kesulitan? Bisa ya? Tadi sudah dijelaskan sedikit. Teresia, bisa? Cukup satu saja yang nulis. Oke, mau Teresia boleh atau ini Bu Dian juga boleh, silakan ya. Oke. Anda cari lihat halaman 66. Nah, ini udah temu tuh. Bidang pertanian. Nah, tadi sudah dijelaskan unsur-unsur iklim dan cuaca di awal. Ayo. Satu saja, Ibnu siapa yang nulis? Atau nanti satu aja, nanti kan untuk dipresentasikan kan cuma satu gitu ya. Oke, yuk biar ini yang satu menulis, yang satu mencari jawaban gitu biar cepat. Ini bertiga? Oh ya. Oke. Siapa yang nulis? Ini cukup, berarti Nafi mencari sama Farel ya, mencari jawabannya, bantu. Nur Akbar bisa? Oke. Yang nulis siapa? Satu aja nanti biar bisa ini. Ya, Nur Akbar mencari jawaban biar ini cepat ya. Ayo, ini. Kenapa? Oh, ketinggalan. Nur Akbar ketinggalan juga? Enggak, itu enggak. Nah, dia enggak bisa enggak. Ini ketinggalan juga nulisnya. Ini Anda yang bisa jawab, misalkan nomor 2 dulu, boleh silakan. Ya, tadi nomor 1 sudah disinggung kalau menurut Ibu. Boleh silakan Anda buka LKPD-nya juga di situ ada unsur-unsur cuaca dan iklim. Boleh langsung ke nomor 2. Nggak apa-apa, tidak ini yang penting ada nomornya. Farel nomor berapa, Nafi nomor berapa, gitu biar cepat nyarinya. Yang nulis siapa?
Kalau pegunungan contohnya apa? Daerah mana pegunungan? Kan gunung. Gunung dan pegunungan berbeda. Kalau pegunungan berarti lebih dari satu kalau pegunungan itu. Ayo, mana coba tegar. Kamu udah pernah kemana daerah pegunungan? Gunung, contoh Gunung Merapi. Kalau pegunungan, pegunungan Merapi. Kalau pegunungan itu berarti lebih dari satu. Atau Pati, ini Pati nih bidang pertanian tuh nomor 4. Ya, yuk cepat dikerjakan sama Ricky. Ricky yang nulis. Gak apa-apa tidak berurutan nomornya. Bagus sama Irfan. Mana? Ini Kak. Anda nyarinya nggak ketemu. Di sini halaman 66. Dimulainya. Mana? Ini 18, 66 Kak. Ya. Kan ada tuh. Ini bidang. Tuh disilakan kan ada bidang pertaniannya. Mana? Nih bidang pertanian, bidang perhubungan, nah bisa diambil situ. Sudah nomor berapa? Ya? Hah? Nanti aja. Karena lagi nanti aja ya. Bisa nggak juga? Kalau mau carinya gunung tuh yang gunung yang itu, yang kalau mau gunung Krakatau gitu loh. Yang ininya lebih tinggi dari ini ya kalau gunung. Jangan yang gunung ini, yang pendek, gunungnya yang tinggi ya. Kan banyak kita ada Merapi, gunung apa lagi di Kerinci ya. Iya banyak kok. Gunung Semeru. Kalau pegunungan berarti lebih dari satu kalau pegunungan. Nih dia nomor berapa? Hah? Nomor 2, nomor 1 sudah ada. Unsur-unsur iklim, silakan lihat coba di LKPD. Unsur-unsur iklim dan cuaca. Ayo, ada unsur iklim dan cuaca. Angin ini apa tadi? Halo lihat di sini aktivitas untuk kabin barang tinggi. Nah, coba dari sini ya membaca ya. Ada 6 unsur-unsur iklim dan cuaca. Cari yang lain dulu aja kalau memang ini. Yang satu mencari nomor berapa, yang satu nomor berapa. Jadi biar bisa ini ya, cepat. Ya, kemukakan tuh maksudnya dijelaskan, disampaikan gitu. Iya, bukan kemuka. Iya, misalkan gunung berarti di contohnya Gunung Merapi, daerah Yogyakarta contohnya. Gitu, pegunungan di mana? Pegunungan Bukit Barisan boleh. Iya, boleh sip. Oke, good. Kalau bisa ada daerahnya. Bukit Barisan di mana berarti dia? Oke, lanjut. Ya, masyarakat seperti ininya aja, sebut unsur-unsurnya aja. Unsur iklim, suhu, kedua kelembapan, satu dan tekanan. Gitu. Nggak usah di pengertian. Sebutkan kan? Kalau sebutkan tidak usah jelaskan. Sebutkan unsur-unsurnya. Gitu ya. Ya, apa itu? Iya, maksudnya kalau gunung contohnya apa? Pegunungan contohnya di mana? Kemudian juga dataran rendah di mana contohnya gitu ya. Ada? Ada kan? Ya, oke. Di buku ada. Hmm?
Kemukakan dan jelaskan salah satu contoh di Indonesia bentuk muka bumi berupa gunung. Gunung Merapi di daerah istimewa Yogyakarta. Gitu contohnya. Pegunungan di mana pegunungan? Coba dilihat. Ada. Ada. Beda ya, gunung sama pegunungan. Apa bedanya gunung sama pegunungan? Kalau gunung yang satu. Kalau pegunungan berarti iya lebih dari satu ya. Kayak kalau pegunungan contoh saja, pegunungan contohnya. Kalau pegunungan, bukit, 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 bukit barisan. Di mana itu? Di mana? Nah, ada kita yang nggak ada satu. Ya apa? Depresi apa? Coba di situ. Depresi kontinental ya. Ya kita nggak ada daerahnya ya. Itu karena di bawah permukaan laut. Nggak ada. Adanya di negara lain. Hah? Apanya? Tuliskan unsur-unsurnya saja. Nomor satu unsur-unsurnya saja. Kalau ibu minta kemukakan dan tuliskan unsur dan jelaskan pengertiannya baru. Ini tidak ada. Hanya sebutkan saja ya unsur-unsurnya. Ini nomor berapa Nur Akbar join dengan temennya? Iya tidak sendiri-sendiri kecuali misalkan saya nomor satu ya kamu nomor dua cari ya gitu. Nah baru nih kalau masing-masing namanya bukan kerja kelompok ya. Ini sampai mana? Oke. Ya oke lanjut. Nomor dua, kalau namanya nomor satu, kamu cari nomor dua, biar cepat gitu ya. Apa sayang? Kemukakan itu sama disampaikan. Iya, disampaikan ditulis berarti kan, dijelaskan. Itu kemukakan namanya ya. Kemukakan bukan berarti ditemukan, bukan ya, berbeda ya. Alif nomor berapa Alif? Yang nulis siapa? Oke, nggak apa-apa, tetapi satu yang biar ini nanti kan yang berarti kan satu perwakilan kelompoknya ya. Udah nomor berapa Alif? Baru satu. Rafli nomor berapa cari? Jangan semuanya satu semuanya. Satu ini ini nomor dua nomor tiga. Jadi biar cepat itu namanya kerja kelompok ya. Irfan nomor berapa Irfan? Nomor tiga. Oke ada nomor tiga. Daerahnya? Ya oke good. Kita ada nggak ini depresi kontinental di Indonesia ada? Are you sure? Ada nggak? Lakin apa pengertian dari depresi kontinental? Iya. Di bawah permukaan tidak ada kita. Di Indonesia tidak ada. Adanya di luar negeri, di Belanda. Di Indonesia tidak ada. Yuk. Finish? Selesai? Kalau yang udah selesai tunjuk tangan. Bu, saya sudah. Ya. Nomor berapa yang susah? Susah? Gampang? Farel? Kemukakan itu sama disampaikan. Ya, disampaikan, dijelaskan gitu. Ya. Iya, namanya di daerah mana, terletak di mana. Misalnya kayak Gunung Merapi berarti dari daerah istimewa Yogyakarta gitu. Ya. Kalau Gunung Merapi itu masuknya ke daerah istimewa Yogyakarta ya Kak. Meskipun aliran ininya ini sebenarnya perbatasan tetapi masuknya ke daerah istimewa Yogyakarta ya. Oke, sudah selesai? Belum? Nomor berapa nomor yang belum? Nomor 3 dan 4. Oke, dalam proses silakan ya. Excuse me, mohon maaf tidak terdengar. Gimana nih, Cak? Boleh, boleh. Silakan. Silakan Anda mau nomor 3 dulu, boleh, ya. Ya. Iya, oke. Ini? Nomor 1, unsur-unsur iklim. Udah semua? Tadi dengar nggak di awal Ibu bilang? Unsur-unsur iklim dan cuaca. Ada 6, 1,
Satunya adalah suhu. Kedua, tiganya silakan cari. Apa tadi? Nah, coba. Masih ingat? Diingatin lagi iklim dan cuaca. Ketika El Nino dan La Nina kan juga ada unsur-unsur iklim dan cuaca. Ibu kasih materinya juga. Lupa? Ya. Apa? Bromo di mana ya? Gunung Bromo. Anda ikut nggak kemarin? Nggak ikut ya? Iya, Jawa Timur. Ya, Bromo, Semeru. Cuma kita tidak ke Semeru ya. Karena jauh walaupun ini juga. Nah, itu juga kawasannya pegunungan, itu ada Gunung Batok, Gunung Bromo, ya. Kemudian gunung itu banyak itu di situ gunungan. Ketika kita datang ke situ tidak terlihat, agak siangan dikit karena ketutup dengan kabut, ya. Begitu kabutnya lama-lama terurai, baru terlihat Gunung Batoknya besar, ya. Ya, kalau Anda ke sono, pasti Anda juga ini takjub. Oke, udah selesai? Dua lagi nomor berapa? 1 dan 3 dan 4. 1 udah berarti ya. Berarti masih ingat yang di ini unsur-unsur iklim dan cuaca? Iklimnya Bu yang Kan sama aja, salah satu aja iklim dan cuaca. Jadi satu, nggak apa-apa. Gimana Dwi? Bisa Dwi? Bisa? Oke. Sudah nomor berapa? Nomor 3. Oke. Ini udah nomor berapa Nafi? Nafi dan teman-teman? Nomor 3. 1, 2-nya sudah. Tinggal nomor 4. 5 menit lagi ya. Ayo, 5 menit lagi. Oh, nomor 2. Fatih sayang, Fatih sama Riki nih. Fatih. Oke. Jadi misalkan nih, cari langsung udah dapet nih. Kamu tulis ya. Kamu cari lagi nomor berikutnya. Gitu. Ini udah nomor 2. 3, 4 ya, cuman daerahnya saja kok. Ini nomor berapa? 3. Nomor 3. Bagus ya nomor 3. Iya kan sama. Kan kelompok sayangku. Iya, kita kelompok. Ayo sayang kita. Udah nomor berapa ini Alif? Alif dan teman-teman? Oke, lingkungan hidup, bidang lingkungan hidup tadi ya. Mempengaruhi apa tadi? Lingkungan hidup mempengaruhi ekosistem. Bukan Pak Eko, bukan ya? Ekosistem. Oke. Ini udah nomor berapa? Nomor 2. Oke. Yang nulis siapa? Yang nyari siapa? Agak cepat. Nomor recall lama. Ayo. Siapa yang sudah selesai? Sudah berapa nomor? Cinta sudah berapa nomor? 2, 3 dan 4 ada? Tidak ketemu? Oke, Rani sudah nomor berapa? Dan kelompoknya dan temannya? 3 dan 4. Oke, Kotrunada dan Nesya sudah nomor berapa? 2, 3 dan 4 belum? Oke, silakan.